Untuk selamat hanya melalui satu jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada 2, 3, 4 jalan. Tidak ada. Satu jalan. Yesus Kristus Tuhan. Dan kita masih ada dalam suasana kenaikan Yesus ke sorga ya. Dan peristiwa Yesus naik ke sorga merupakan peristiwa yang penting. Peristiwa Yesus naik ke sorga merupakan peristiwa yang penting yang tidak bisa dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket penting, saudara-saudara. Kematian Yesus selalu bicara tentang kasih Allah kepada saya dan saudara. Makanya Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mana kasih Allah? Ayat lanjutkan bilang toh, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang artinya kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara pasti binasa. Untuk selamat hanya melalui satu jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada 2, 3, 4 jalan. Tidak ada. Satu jalan. Yesus Kristus Tuhan. Kematian selalu bicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Kebangkitan bicara tentang Yesus menang atas maut, saudara-saudara. Dosa kita telah ditebus, saudara-saudara. Dan bagi saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, Alkitab mencatat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kenaikan Yesus ke sorga selalu bicara tentang pekerjaannya di bumi sudah selesai. Amin. Sudah selesai, bukan tidak selesai, sudah selesai. Pekerjaan Yesus di bumi sudah selesai, atau tugas atau karya penebusan, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sudah selesai, saudara-saudara. Tapi ingat baik-baik, penyertaannya tidak berhenti bagi saya dan saudara. Bukankah dia yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya bahwa tugasnya di bumi selesai, tapi penyertaannya tetap untuk saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Yesus naik ke sorga. Salah satu tujuan Yesus naik ke sorga adalah menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Alkitab mencatat Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Adakah saudara yang datang malam ini dengan kegelisahan hati saudara? Alkitab bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah dari kata pisteuo, percaya tanpa ragu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Next, di ayat yang kedua mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus jujur, kalau tidak ada tempat, dia bilang tidak ada tempat. Tapi dia ngomong ada banyak tempat tinggal, artinya memang dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Artinya bahwa kemana Yesus berada, di mana Yesus berada lebih tepatnya, di situ kita berada. Tapi tidak semua, bagi yang percaya. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda bilang, oh Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagi saya. Kamu menghayal, bro and sis. Percaya dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Untuk apa? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Bangga tidak saudara-saudara? Kita punya Tuhan yang ajaib. Tugasnya sudah selesai di bumi, saudara-saudara. Tapi dia ke sorga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Adakah alasan bagi saya dan saudara untuk tidak memuliakan Yesus? Adakah alasan bagi saya dan saudara untuk tidak memuji dia? Adakah alasan bagi saya dan saudara untuk tidak menyembah dia? Dia Tuhan yang luar biasa. Makanya tadi tim praise worship waktu angkat pujian, bagi dia segala pujian. Saya tidak tahu saudara nyanyi itu dengan syukur bangga atas karya penebusan Tuhan, ataukah saudara nyanyi dengan biasa. Itu lagu luar biasa saudara-saudara. Dia Tuhan yang datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kita. Tidak ada sahabat seperti Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Tidak ada. Saudara mau bilang teman saudara paling baik di muka bumi ini, tapi tidak sama seperti Yesus. Tidak sama. Dia Tuhan yang berinisiatif datang dan menyelamatkan setiap kita. Itu hal yang luar biasa. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan.
Dan Alkitab memberikan keterangan saudara-saudara bahwa Bapa sendiri meninggikan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi saudara dan saya yang berlutut dengan dasar percaya, bagi saudara dan saya yang berlutut dengan dasar mengenal dia secara sungguh, mengalami, merasakan Yesus dalam hidup kita, luar biasa. Waktu kita berlutut, kita mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagi Anda yang tidak percaya, Anda pun akan dipaksa untuk berlutut. Kasihan, saudara terpaksa berlutut. Mau bikin apa lagi? Waktu sudah habis. Makanya ada kesempatan sekarang ini, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, pada bagian ini saudara-saudara kita menemukan di ayat yang ke-9 mengatakan Bapa sangat meninggikan Yesus. Sangat kurang ajar bagi kita ciptaan jika kita tidak meninggikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ada yang bersifat permanen, ya, ada yang bersifat permanen. Tanpa Anda bilang dia baik, dia sudah baik dari dulu. Tanpa Anda bilang dia Tuhan yang besar, dari dulu dia sudah besar tanpa pengakuan saudara. Tapi ingat, kita ini makhluk penyembah. Kita makhluk penyembah, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi memang kita harus memuliakan Tuhan. Bapa tinggikan dia, kok kita tidak tinggikan dia, bagaimana saudara-saudara?